teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Ngobrak Ngobrol bareng Pramuka Asik Berisik. Oke guys, di podcast kita kali ini kita udah sampai di di episode 20, yaitu kelanjutan dari yang kemarin, tapi ini beda aja hal yang dibahas. Nah, hari ini di podcast kita kali ini kita masih sama berbincang dengan bintang tamu Bu Dita. Tepuk tangan dulu buat Bu Dita. Oke, gimana kabar Bu Dita hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Restu. Iya, oke Bu, di podcast kita kali ini tetap aja kayak kemarin bahas tentang kenakalan remaja, tapi beda hal yang akan terus bahas. Ini kan masih marak banget ya Bu, tentang kayak perang sarung, terus yang remaja bawa senjata tajam, terus tawuran, nongkrong sampai malam. Dan kalau berkaitan dengan hal itu kan masih ada kayak kata-kata anak basis. Itu anak basis itu apa sih Bu sebenarnya? Basis itu sebetulnya kan kependekan dari barisan siswa ya. Barisan siswa. Sebetulnya judulnya udah bagus nih ya, barisan siswa. Tapi yang menjadi kemudian ini dia menjadi negatif karena kegiatan dari basis itu sendiri kegiatannya yang negatif. Jadinya yang tadinya barisan siswa itu untuk hal-hal yang positif, ditujukan untuk hal yang positif, akhirnya menjadi negatif. Contoh negatifnya apa? Kemudian basis ini dia melakukan kegiatan kayak BM, bajak mobil, atau terus kemudian menjurus ke kegiatan-kegiatan yang seperti kumpul-kumpul, seperti ya menjurus ke seperti kegiatan anak pang seperti itu. Iya. Nah itu tuh sebenarnya anak pang itu tuh gimana sih Bu? Kok bisa sampai kayak gitu tuh? Kalau tanggapan Bu Dita tentang anak pang itu gimana Bu? Nah kalau menurut Bu Dita, anak pang kemudian basis itu karena mereka adalah yang pertama kurang pengawasan ya dari orang tua, dari keluarga, tidak ada pengawasan dari keluarga. Kemudian yang kedua karena circle atau kelompok, mereka itu membentuk satu kelompok ya, kegiatannya seperti itu, Restu, negatif gitu, seperti keluyuran, BM. Nah itu kalau anak pang seperti itu. Kalau anak pang ini termasuknya ya liar. Jadi kegiatan mereka tuh liar karena mereka hidup di jalanan, kemudian dan sudah lepas dari perhatian orang tua sama sekali. Bahkan anak pang itu berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain, satu kota ke kota yang lain. Ya menggunakan itu tadi mencegat mobil besar ya, mobil besar itu untuk berpindah-pindah. Nah itu jadi kalau pang itu liar gitu. Terus ada nggak sih Bu contoh kasusnya di Batang? Ada nggak kayak tawuran gitu? Kalau tawuran sih ya ada ya. Kalau tawuran, tapi insya Allah kalau di sepeda sendiri tidak ada ya, jangan sampai ada gitu. Jadi kalau pernah ada misalnya kegiatan basis itu segera ditindaklanjuti, misalnya ada yang tahu kegiatan basis itu, nah itu segera melaporkan kepada sekolah. Jadi sekolah segera mengambil tindakan, misalnya mencegah agar kegiatan itu tidak berlangsung. Jadi melalui pengawasan dari semuanya, dari siswa-siswa itu sendiri. Kalau ada kegiatan yang seperti itu segera melaporkan kepada sekolah sehingga sekolah bisa menindaklanjuti, segera memperingatkan orang tua untuk sama-sama saling melakukan pengawasan baik di rumah maupun di sekolah. Iya. Terus tuh dengar Bu, ini kan masih di bulan Ramadan ya, pasti banyak banget kayak di kalangan pelajar yang main petasan. Itu emang nggak boleh ya Bu main petasan? Ya memang kalau main petasan dilarang ya. Kita sudah mendapatkan himbauan dari Polres untuk kalau remaja itu selama bulan Ramadan ini aktivitas itu setelah diusahakan itu sudah tidak ada aktivitas anak sekolah, anak remaja itu sampai jam 22.
juga tidak boleh main petasan, karena itu bisa membahayakan dan mengganggu warga di sekitar gitu. Terus kalau penyebab dari kayak misal tawuran terus yang nongkrong kayak malam itu tuh apa sih Bu menurut Bu Tita? Sebabnya apa? Sebabnya sama seperti tadi yang Bu Tita sampaikan di awal. Sebabnya itu yang pertama pastinya kurang kontrol ya dari orang tua. Jadi kurang kontrol dari orang tua, kemudian pergaulan yang pasti. Jadi orang tua itu harus mengontrol, oh anak saya itu temannya siapa, circle-nya bagaimana, karena circle itu ya, circle atau kelompok teman sebaya itu, peer group itu sangat mempengaruhi kepribadian dan aktivitas. Seperti Bu Tita contohkan itu ya Restu, misalnya ada 3 orang yang suka bersepeda, kalau kita gabung ke grup itu maka kita akan menjadi orang keempat yang suka bersepeda. Kalau kita gabung ada 3 orang yang suka merokok, kemudian kita gabung ke kelompok tersebut, maka kita akan menjadi orang keempat yang suka merokok. Nah, sama seperti hal-hal lainnya, kelompok-kelompok lainnya itu juga seperti itu. Jadi circle itu menentukan aktivitas kita dan kemudian perilaku dan hal yang membentuk kepribadian kita gitu Restu. Bu, berarti kesimpulannya kan gini, kayak suatu circle atau suatu kelompok pertemanan itu kan kayak mempengaruhi juga buat diri kita sendiri. Berarti itu termasuk pilih-pilih teman nggak Bu? Kalau pilih itu harus, maksudnya dalam hal yang positif ya. Kita memilih teman bukan untuk mengucilkan teman ya, mengucilkan teman. Misalnya kita harus memilih teman itu teman yang satu frekuensi, kalau bahasa gaulnya itu satu frekuensi. Yang kita pilih teman itu yang dia melakukan banyak aktivitas yang positif, yang bermanfaat. Karena memang betul circle ini, kelompok teman kita itu pasti akan mempengaruhi kita gitu Restu, seperti yang Bu Tita katakan tadi. Jadi kita memang harus memilih, tapi memilih di sini bukan berarti terus kemudian memilih-milih teman terus kita menjadi memusuhi teman yang lain di kelas, itu beda konteksnya. Jadi di sini pilih-pilih itu adalah memilih teman yang satu frekuensi, yang aktivitasnya positif, yang bermanfaat, sehingga memberikan manfaat pengaruh yang positif bagi kita gitu. Terus kalau penyebabnya atau dampaknya gitu buat kita apa Bu? Kalau kayak misalnya udah pilih-pilih teman gitu. Yang pastinya kalau kita punya teman sefrekuensi yang melakukan hal yang positif, yang bermanfaat, seperti yang grup pramuka ini ya kan, kegiatan buat podcast seperti ini, itu kan kalian kumpul, kemudian kalian bisa sharing visi misi, itu kan ada contoh kegiatan yang positif. Nah, kalian akan merasakan dampaknya. Kalian akan misalnya kegiatan podcast ini adalah hal yang baik, yang bermanfaat, yang bisa memberikan motivasi, inspirasi pada teman-teman yang lain untuk hal yang bagus lah, bermanfaat. Nah, itu dampaknya seperti itu. Kalau kita punya teman yang bagus, sefrekuensi, melakukan hal yang positif, kita pun juga otomatis akan positif. Seperti itu. Jadi kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita bisa istilahnya menggunakan waktu di luar jam pelajaran itu dengan hal yang juga bermanfaat. Kemudian lanjut dari yang tadi itu tuh, kalau akibat dari kejadian kayak tawuran gitu apa Bu? Akibat yang terjadi yang pertama adalah pastinya timbul permusuhan ya. Kalau kita sering ikut kegiatan-kegiatan seperti kayak perang sarung, kemudian perang antar geng gitu, perang antar circle yang negatif itu, yang pertama pasti akan timbul permusuhan. Kemudian setelah timbul permusuhan, maka meningkat lagi menjadi timbul perkelahian atau tawuran atau pertikaian antar kelompok, antar geng gitu ya. Nah, itu yang kemudian menimbulkan kerusuhan. Kalau itu tawuran skalanya jumlahnya besar, akhirnya meluas menjadi kerusuhan yang akibatnya mungkin akan merusak
merusak banyak hal gitu ya, merusak banyak hal dan menyebabkan resiko juga untuk kemudian kita melakukan kalau ikut apa namanya tawuran-tawuran seperti kita akan bisa ini ikut hal yang negatif, misalnya kita bisa tertangkap polisi, kemudian jadi merepotkan dan menyusahkan orang tua dan guru di sekolah, seperti itu resiko akibatnya. Kemudian cara pencegahannya gimana Bu, dari sekolahan atau dari orang tua gitu? Ya, untuk cara pencegahannya itu ada dua ya. Yang pertama pastinya adalah peran orang tua di rumah. Jadi di rumah itu kita sebagian besar waktu dihabiskan di rumah. Jadi orang tua itu harus mengontrol semua kegiatan anak-anaknya. Apalagi anak-anak yang masih remaja, belum usia 18 tahun, mereka masih membutuhkan kontrol. Kontrolnya itu adalah ya orang tua tadi. Jadi orang tua harus tahu kegiatan anak-anaknya, tahu isi media sosial anak-anaknya. Kemudian juga apa namanya, orang tua juga harus berperan serta ikut apa namanya, tahulah circle anak-anaknya itu seperti apa. Jadi kegiatan setiap hari orang tua itu kontrol. Kemudian yang kedua adalah peran guru di sekolah. Jadi guru itu mensosialisasikan, selalu mengingatkan ya kepada anak-anak semuanya untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang berbahaya. Seperti itu Restu. Jadi ada kerjasama antara orang tua dengan guru untuk mencegah hal-hal yang seperti ini. Gitu. Terus kalau kan kalau dari yang hal tadi itu terus tuh pernah dengar ada yang namanya grup gangster. Itu apa sih Bu, grup gangster itu? Kalau gangster itu lebih ke gangster itu lebih ekstrim lagi ya. Mereka akan lebih melakukan hal yang ekstrim, yang anarki, yang biasanya kemudian melukai korbannya atau musuhnya atau kelompok orang yang dianggap musuhnya. Kemudian juga dia akan melakukan tindakan kerusakan. Tapi insya Allah kalau untuk siswa tidak ada ya yang menjadi gangster. Kalau yang sering kita amati berita-berita baru-baru ini, kalau ada yang membawa senjata tajam di malam hari, kemudian melakukan apa namanya tindakan kejahatan seperti melukai orang lain, itu insya Allah kalau di pelajar SPEGA tidak ada yang seperti itu. Semoga tidak ada dan jangan ada. Jangan ada Bu ya. Ya, terus tadi Restu dengar Bu Dita bilang anarki. Anarki itu apa sih Bu? Anarki itu tindakan yang kekerasan, yang merusak, yang agresif. Gitu. Jadi tindakan apa? Action gitu, action yang dia itu menyerang dan membuat kerusakan gitu. Jadi kalau disimpulkan dari hal-hal yang tadi itu semuanya negatif ya Bu? Iya pasti negatif hal-hal seperti itu. Kalau menurut Bu Dita itu kan yang negatif Bu ya Bu. Terus kalau menurut Bu Dita yang positif itu apa sih Bu buat kayak anak sekarang, kayak mungkin permainannya atau apanya gitu yang positif buat kita tuh apa? Ya, kalau yang positif untuk anak-anak remaja semuanya adalah sekarang itu banyak ya kegiatan-kegiatan seperti les-les taekwondo, silat, renang, terus kemudian juga seperti yang Berita bilang tadi, kegiatan anak-anak pramuka seperti ini, itu juga adalah salah satu bentuk kegiatan yang positif dan bermanfaat. Apalagi kalau ada kalian bisa sharing hal-hal yang menginspirasi anak muda yang lain, teman-teman semua yang lain. Nah itu kegiatannya, kalau misalnya kalian tidak suka misalnya kegiatan-kegiatan misalnya les-les, kursus-kursus, kalian bisa mungkin buat konten-konten yang bagus gitu ya, yang bagus ya, yang bisa menginspirasi, memberi motivasi pada teman-teman pelajar yang lain. Seperti itu. Banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan circle-circle, kelompok-kelompok, kerkel ya, kerja kelompok yang itu tuh bermanfaat gitu. Ya, jadi bisa
anak remaja itu bisa menghabiskan waktunya, energinya, tenaganya, pikirannya yang masih sangat bagus, masih banyak ide-ide. Nah, itu bisa dituangkan di hal seperti ini, seperti kelompok kegiatan di ya seperti yang kita lakukan ini. Gitu Restu. Jadi ke anak zaman sekarang tuh harus itu ya Bu, kayak juga nggak apa-apa tuh kalau mementingkan prestasinya gitu daripada kayak ikut hal-hal yang negatif gitu kan Bu. Ya harus. Jadi anak remaja itu kan mereka masih punya banyak energi ya yang melimpah gitu. Banyak ide-ide yang bagus-bagus, yang kreatif gitu, yang harus diasah gitu. Harus diasah, digunakan untuk hal yang bermanfaat. Seperti itu. Baik Berita, mungkin cukup sampai di sini aja ya podcast kita kali ini. Semoga kita kedepannya bisa podcast bareng lagi tentang hal yang lain. Ya. Ya, saja Berita ya Bu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Buat kalian yang kepo tentang kayak podcast kita di episode sebelumnya, kan bisa lihat di channel YouTube Pramuka. Dan kalian bisa request kira-kira kita bakal ngundang siapa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.